Puluhan rumah semi permanen di kawasan Kebon Bawang, Jakarta Utara terbakar siang tadi. Petugas berhasil memadamkan api setelah 20 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Api membakar puluhan rumah semi permanen di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara siang tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke rumah lain. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api. Sementara warga setempat panik dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Menurut warga, api berasal dari arus pendek listrik kemudian menyebar ke rumah warga. Dari rumah warga, jadi dari tiang listrik PLN yang menuju ke rumah. Bisa 10 lebih. 10 lebih ya? Iya, bisa 10 lebih. Kalau dari belakang bisa 10 lebih. Ada korban jiwa nggak, Pak? Belum ada untuk saat ini. Untuk memadamkan api, 20 unit mobil pemadam dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Dalam 2 jam, api baru berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Gardu listrik PLN Kebonjeruk, Jakarta pagi tadi terbakar. Akibatnya listrik di sejumlah wilayah di Jakarta Barat padam. Asap hitam membumbung tinggi dari gedung-gedung gardu listrik PLN Transmisi Jawa bagian Barat di Jalan Budi Raya, Manggisan, Kebonjeruk, Jakarta Barat pagi tadi. 14 mobil damkar dikerahkan. Petugas berusaha menjinakkan api menggunakan air busa. Menurut saksi mata, terdengar suara ledakan sebelum kebakaran terjadi. Ini apa? Asalnya ada suara ledakan, terus tahu-tahu langsung asap melambung terjadi. Ledakan dari mana nih, Pak? Dari belakang tadi. Ini 1,5 jam kemudian, kebakaran baru berhasil dipadamkan. Menurut tim pemadam, dari 3 gardu di lokasi, hanya 1 gardu yang terbakar. Itu ada 3 gardu yang melayani 3 kecamatan. Kemudian yang terbakar ini 1 gardu yang melayani untuk wilayah Kecamatan Bonjeruk. jadi totalnya itu 3. Totalnya 3 gardu, yang terbakar hanya 1. Alhamdulillah. Gardu yang terbakar merupakan pemasok listrik untuk wilayah Kebonjeruk, Kembangan, Kebayoran Lama, Kemanggisan, Meruya, Kedoya, Tanjung Duren, dan wilayah sekitar dan Mogot. Akibatnya, listrik di daerah tersebut padam. Pihak PLN bersama kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyimpulkan kandungan parasetamol di Teluk Utara, Jakarta diduga akibat pengolahan septic tank yang tidak benar. Sementara Pemprov DKI Jakarta akan menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pelanggaran atas pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta. Pemprov DKI Jakarta masih mendalami temuan kandungan parasetamol di Teluk Jakarta. Sumber pencemaran dan tingkat kandungan menjadi fokus utama penyelidikan. Kementerian Lingkungan Hidup pun turun tangan dan akan menyelidiki pengolahan limbah perusahaan farmasi. Hal ini sebagai respons dugaan sementara bahwa pencemaran parasetamol berasal dari limbah obat. Pemantauan terhadap industri farmasi sangat mungkin. Dari catatan kami itu di Jakarta ada 27 perusahaan farmasi. Jadi rencananya memang akan kami panggil dan akan kami cek bagaimana melakukan pengelolaan limbahnya, juga bagaimana pengelolaan dari obat-obatan bekasnya yang sudah kadaluarsa dan sebagainya. Karena ketika obat itu sudah kadaluarsa maka dia akan menjadi limbah B3. Sementara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyimpulkan konsentrasi parasetamol dapat menyebabkan gangguan reproduksi pada kerang laut. Kandungan parasetamol di Teluk Utara Jakarta diduga akibat pengolahan septic tank yang tidak benar. Kalau melihat dari hasil penelitiannya ya, itu kemungkinan besar dia berasal dari pengolahan limbah ini ya, pengolahan septic tank gitu ya. Septic tanknya tidak terolah dengan benar, makanya dia kemudian dibuang langsung ya ke badan air, kemudian mengalir ke laut ya, jadi berasal dari sana begitu. Sementara itu, temuan kandungan parasetamol di Teluk Jakarta tidak menurunkan aktivitas nelayan di kawasan Muara Angke, Jakarta.
Temuan peneliti LIPI akan adanya zat parastamol di Laut Jakarta tidak mempengaruhi hasil tangkapan. Kalau perubahan saya nggak begitu tahu ya. Tapi kalau melihat ikan yang ada di laut, kayaknya nggak ada yang mati. Iya. Terus dampak untuk penghasilan sih nggak berpengaruh. Kalau berpengaruh tuh masalah cuaca. Kalau cuacanya anginnya lagi kenceng, ya mungkin nggak ada ikan. Meski demikian, Pemprov DKI memastikan akan menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pelanggaran atas pencemaran parastamol di Teluk Jakarta. Ya tentu ini sedang kita lakukan penelitian ya. Nanti akan dicek juga ada apakah unsur kesengajaan atau tidak ya. Ada sanksi nggak Pak? Ya tentunya nanti kita tentu semuanya ada sanksi ya. Nanti ada ketentuan aturannya. Sekali lagi kita tunggu dulu hasil penelitiannya. Lebih lanjut, pemerintah mengimbau agar warga memperhatikan sanitasi lingkungan dan tidak membuang sampah ke laut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden menetapkan 3.103 orang komponen cadangan 2021 di Pusdiklat Pasukan Khusus Bandung, Jawa Barat. Presiden meminta Komcat tidak digunakan untuk kepentingan lain kecuali berkaitan dengan pertahanan negara. Presiden Joko Widodo resmi menetapkan 3.103 orang komponen cadangan tahun 2021 di Pusdiklat Pasus Bandung, Jawa Barat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden melakukan inspeksi pasukan Komcat dengan didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Beragam atraksi keterampilan komponen cadangan juga dihadirkan dalam acara ini, diantaranya keahlian di bidang senjata dan bela diri. Sementara itu terkait keberadaan Komcat, Presiden Jokowi meminta tidak digunakan untuk kepentingan lain kecuali berkaitan dengan pertahanan negara. Anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara. Komponen cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri. Jokowi menambahkan 3.103 orang Komcat adalah warga sipil yang telah menjalani pelatihan sejak 21 Juni hingga 21 September 2021. Pembentukan Komcat merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan PP Nomor 3 Tahun 2021. Pemerintah berencana merekrut 25.000 orang secara bertahap di tahun ini. Elektabilitas Partai Perindo dalam menyambut kontestasi pemilihan umum 2024 terus membaik. Bahkan elektabilitas Partai Perindo di atas dua partai politik yang saat ini berada di parlemen, yakni PAN dan P3. Hal tersebut tergambar dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. PDI Perjuangan masih bertengger di peringkat teratas dan disusul Golkar dan PKB. Gerindra di posisi 4 dan Demokrat di posisi 5 dengan elektabilitas 8,6%. Adapun Partai Perindo berada di posisi 8 dengan elektabilitas 2,6%. Partai besutan Haritanu Sudibyo ini berhasil menyalip dua partai politik yang kini berada di parlemen, yakni PAN dan P3. Belum tahu. PDIP mendapat dukungan 22,1%. Disusul oleh Golkar 11,3%, kemudian PKB 10%, Gerindra 9,9%, Demokrat 8,6%, PKS 6%, Nasdem 4,2%, dan partai-partai lain itu elektabilitasnya di bawah 4%, bahkan di bawah 3%. Dan masih ada 18,8%. Pembunuh satu keluarga seniman di Rembang, Jawa Tengah divonis hukuman mati. Masalah bisnis gamelan menjadi latar belakang pelaku membunuh 4 korban. Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang memvonis mati Sumani, terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga pada Februari lalu. Ia dinyatakan bersalah telah menghilangkan nyawa 4 orang, yaitu seniman Kianom Subekti,
istri, anak, serta cucunya. Terdakwa pun langsung mengajukan banding usai putusan dibacakan. Namun penasihat hukumnya justru menyatakan masih pikir-pikir. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat sidang berlangsung. Mereka mengaku tak bisa memaafkan perbuatan terdakwa. Dia telah berutang kepada keluarga kami 4 nyawa. Walaupun dia dihukum mati, sebelum sanak keluarganya atau bahkan siapa saja yang berhubungan dengan dia, sebelum menemui apa yang seperti keluarga saya alami, saya tidak akan terima. Sampai mati pun saya tidak akan memaafkan kesalahan terdakwa maupun keluarganya. Saya tidak akan pernah memaafkan. Sebelumnya, 4 orang yang masih satu keluarga ditemukan meninggal dunia di Padepokan Seni Ongkojoyo, Rembang, Jawa Tengah, Februari lalu. Pelaku yang merupakan teman korban membunuh atas dasar masalah bisnis gamelan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Blitar, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di dalam kamar. Diduga korban dibunuh oleh suaminya sendiri. Seorang wanita berusia 47 tahun ditemukan tewas dalam kamar oleh anaknya di lingkungan Bence, Blitar, Jawa Timur. Korban ditemukan dengan luka di kepala. Polisi langsung menggelar olah TKP. Diduga korban meninggal akibat benturan benda tumpul di bagian samping kepala. TKP sementara korban itu didapati luka memar ataupun retak di kepala bagian kiri di dekat telinga, itu yang mengeluarkan darah. Jadi dari hidungnya juga keluar darah. Sementara suami korban sempat menghilang hingga akhirnya ditemukan terluka di sungai. Diduga terjatuh dari tebing saat berusaha kabur. Menurut warga sekitar, korban dan suaminya sering ribut sebelum ditemukan meninggal. Belum itu pernah cerita sama saya, kan tetangga sawah. Memang hubungan kurang harmonis, sampai sawahnya dijual untuk mencukupi kebutuhan istri, permintaan istri. Tapi memang ada ketidakharmonisan akhir-akhir. Sejumlah barang bukti telah dibawa oleh Satreskrim Polres Blitar untuk penyelidikan, sedangkan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Mardiwaluyo untuk diotopsi. Sementara terduga pelaku yang merupakan suami korban belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya kritis akibat terjatuh dari tebing. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Peraih emas PON Susanti membuat geger masyarakat NTT setelah beredar video viral Susanti pulang dari bandara naik pick up. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.